Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang desain kontrol panel rangkaian direct online atau DOL. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Desain kontrol panel rangkaian direct online atau biasa disebut rangkaian DOL. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, setelah kalian mengikuti video pembelajaran hari ini serta mengerjakan tugas, diharapkan kalian mampu merakit rangkaian DOL di panel atau PHB, panel hubung bagi. Terus yang kedua, diharapkan kalian mampu melakukan testing dan commissioning pada rangkaian DOL. Nah, di video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas mengenai prinsip kerja dari rangkaian direct online atau DOL, serta cara pemasangan dari rangkaian DOL tersebut. Nah, di video pembelajaran kita hari ini akan kita bahas mengenai cara perakitan atau pemasangan rangkaian DOL di PHB atau panel hubung bagi. Pertama, yang harus kalian persiapkan saat melakukan perakitan rangkaian DOL di panel, kalian harus memiliki gambar rangkaian DOL tersebut. Nah, jadi nanti ketika kalian akan melakukan praktikum atau perakitan, kalian harus memiliki gambar rangkaian direct online atau rangkaian DOL. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, cara prinsip kerja maupun cara pemasangannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian kendali elektromagnetik itu ada dua, rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Jadi nanti ada dua gambar, ada gambar rangkaian kontrol, rangkaian direct online dan rangkaian daya direct online. Rangkaian kontrol ini, gambar ini merupakan gambar rangkaian kontrol dari direct online. Ini mengatur, fungsinya untuk mengatur kerja rangkaian daya. Terus yang kedua ada rangkaian daya direct online atau rangkaian daya DOL. Nah, gambar ini sudah dijelaskan di video sebelumnya juga. Coba dilihat di YouTube Skapsa Studio Official ya, yang video sebelum ini. Rangkaian daya ini fungsinya untuk mengatur kerja beban. Bebannya adalah motor 3 fase. Menggunakan apa saja di sini? Di sini ada ILCB, ada MCB 3 fase, ada kontaktor, serta ada TOR, overload relay, serta ada motor listrik 3 fase. Nah, jadi sebelum melakukan perakitan pada panel hubung bagi, diharapkan kalian sudah memiliki dua gambar rangkaian kontrol DOL serta gambar rangkaian daya DOL, serta sudah memahami prinsip kerjanya. Terus selanjutnya, persiapkan bahan yang digunakan untuk merakit rangkaian DOL. Pertama, bahan yang digunakan ada MCB 1 fase, MCB 3 fase 1 buah, ILCB 1 buah, kontaktor 1 buah, TOR atau overload relay 1 buah, terus ada 2 buah push button dengan 2 warna yang berbeda, warna hijau dan warna merah. Warna hijau indikator start dan warna merah untuk stopnya. Terus selanjutnya ada kabel NYAF dengan 5 warna yang berbeda. Terus 1 buah box panel, kabel DAC, terus ada terminal blok, serta ada lampu indikator. Lampu indikator kita gunakan 3 warna yang berbeda, kuning, hijau, dan merah. Di mana warna lampu hijau menunjukkan indikator rangkaian bekerja. Lampu kuning menunjukkan indikator overload, serta lampu merah menandakan indikator emergency. Selanjutnya, rancang tata letak
di panel atau PHB, panel hubung bagi. Ada dua tata letaknya, yaitu tata letak di pintu serta tata letak di dalam panel. Tata letak di pintu ini ada lampu indikator dengan 3 warna tadi, serta ada 2 push button stop, serta push button start serta push button stop. Nah, ini seharusnya ditambahi lagi di sini ada push button emergency. Terus untuk di dalam box sendiri, nah ini dipasang duct kabel atau kabel duct membentuk huruf E serta pasang ILCB di paling kiri. Selanjutnya pasang MCB 3 fase dan MCB 1 fase. Terus di bawahnya pasang kontaktor yang terkoppel langsung dengan tor. Nah, terus bawah sendiri ini nanti dipasang terminal blok. Ini untuk menyambungkan sumber tegangan serta menuju ke beban atau ke motor 3 fase. Nah, untuk kerapiannya nanti ketika praktikum kabel yang digunakan, kabel NYA yang digunakan itu keluarannya harus 1 jalur. Biasanya untuk memudahkan nanti kabel pilih di yang baris ketiga ini. Jadi semua kabel keluarnya nanti ada di baris ketiga. Ini maksud saya baris kedua. Ini 1, 2, 3. Jadi dari MCB masuknya ke duct nomor 2 sini, terus langsung ke bawah masuknya ke terminal blok. Begitu semuanya. Nah, berikut ini gambar pemasangan rangkaian dol di panel yang sudah jadi. Di sini dilihat paling kiri ini adalah ILCB-nya, terus dilanjutkan dengan MCB 3 fase dan MCB 1 fase. Ini rapi dimasukkan ke kabel duct yang nomor 2 ini tadi, sesuai desainnya. Masuk ke nomor 2 semuanya, terus dilanjutkan ke terminal blok. Seperti itu. Selanjutnya, testing dan commissioning instalasi listrik. Testing dan commissioning instalasi listrik ini perlu dilakukan sebelum kita menjalankan atau mengoperasikan rangkaian dol tersebut. Nah, pekerjaan instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan akan dioperasikan tidak serta-merta langsung boleh dioperasikan. Sebelum dan pada saat akan dioperasikan harus diyakini terlebih dahulu bahwa instalasi tersebut benar-benar aman untuk dioperasikan. Untuk meyakini bahwa instalasi listrik tersebut benar-benar aman saat dioperasikan, keberadaannya harus telah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang ditentukan. Apakah instalasi listrik telah memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang ditentukan? Maka perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian, atau disebut testing dan commissioning. Testing dan commissioning adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan. Dengan hasil pemeriksaan dan pengujian yang baik, maka diyakini bahwa instalasi listrik aman pada saat dioperasikan. Maksudnya aman bukan hanya aman bagi manusia itu sendiri, namun aman juga bagi sekitarnya, aman bagi ternak, aman bagi harta benda, dan aman bagi instalasi itu sendiri. Testing dan commissioning nanti ada 2. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan, selanjutnya dengan pengujian. Pemeriksaan merupakan bagian dari testing dan commissioning dengan cara melihat langsung terhadap material atau peralatan atau barang maupun konstruksi instalasi listrik yang telah terpasang secara kasat mata dan tanpa melalui alat atau peralatan bantu. Ada 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sifat tampak dan pemeriksaan pemasangan. Perlu diingat ya, kalau pemeriksaan itu
bisa dilihat secara kasat mata tanpa melalui alat. Nah, ada dua tadi, pemeriksaan sifat tampak serta pemeriksaan pemasangan, di mana pemeriksaan sifat tampak meliputi pemeriksaan item per item material barang atau alat yang telah terpasang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah perlengkapan yang dipasang telah sesuai dengan spesifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara melihat apakah semua perlengkapan dalam kondisi baik, secara fisik tidak ada kelalaian dan tidak cacat fisik. Contohnya, ada kabel yang menjulang keluar. Nah, itu nanti kalau dialiri arus atau tegangan, maka kabel itu bisa saja tersentuh oleh manusia, sehingga mengakibatkan orang tersebut kesetrum, bahasanya seperti itu. Terus pemeriksaan yang kedua ada pemeriksaan pemasangan, yang meliputi pemeriksaan rangkaian atau konstruksi. Kalau yang tadi per item, tapi kalau yang pemeriksaan pemasangan, pemeriksaan konstruksinya, material atau barang atau alat yang telah terpasang. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah rangkaian material atau barang atau alat yang dipasang telah sesuai atau tidak sesuai dengan gambar rencana maupun peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku yaitu PUIL. PUIL adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik. Sudah tahu ya, ini sudah dibahas di kelas 10. Terus selanjutnya ada pengujian. Pengujian ini merupakan bagian dari testing dan commissioning juga, di mana untuk dilihat dengan kasat mata tidak bisa dilakukan. Beberapa jenis pengujian antara lain pengujian individual, pengujian atau pengukuran tahanan pembumian, pengujian tegangan, dan pengujian sistem pengaman. Tujuan commissioning suatu instalasi tenaga listrik ialah untuk mendapatkan suatu instalasi tenaga listrik yang masing-masing alatnya maupun sebagai suatu sistem telah berfungsi dengan baik. Jadi nggak hanya rangkaiannya, tapi per itemnya juga bekerja dengan baik. Setelah per itemnya bekerja dengan baik, maka keseluruhan dari rangkaian itu juga akan bekerja dengan baik. Pengujian fisik instalasi rangkaian DOL. Nah, ini pengujiannya. Ini pengujian berarti masuk ke commissioning. Commissioning instalasi rangkaian DOL. Pertama, mengecek keadaan tata letak pemasangan perlengkapan instalasi listrik yang meliputi kotak sekring atau PHB, perangkat hubung bagi, harus dipasang di tempat yang jelas, terlihat, dan mudah dicapai serta dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Berarti nggak boleh di tempat yang remang-remang, harus dikasih pencahayaan yang cukup. Kotak sekring dapat dipasang pada tembok, tiang kayu, atau dinding papan dengan ketinggian 175 cm dari lantai. Pemasangan kabel instalasi listrik. Kabel berisolasi tunggal misalnya NYA harus dipasang di dalam pipa pelindung, baik di dalam atau di atas tembok, kecuali jika dipasang di atas plafon dapat menggunakan isolator roll atau pelindung kabel spiral seperti gambar berikut ini. Ini namanya spiral, pelindung kabel spiral atau spiral wrapping band, serta dilengkapi dengan timon dan kabel tis. Nah, timon itu yang ini. Timon ini yang menempel di bodi panel. Terus kabel tisnya ini yang untuk memasang atau penjepitnya ini ke timonnya dengan kabel. Untuk apa timon di sini? Nah, timon di sini untuk merapikan kabel-kabel yang terhubung dari isi panel serta dari pintu panelnya. Jadi tidak ada kabel yang keleleran. Penggunaan warna pada kabel. Nah, selanjutnya yang harus
benar-benar diperhatikan adalah penggunaan warna pada kabel. Warna pada kabel di sini ada merah, kuning, hitam, biru, serta kuning garis hijau. Nah, kuning garis hijau yang ada di bawah di sini, ini adalah untuk pembumian. Terus biru menandakan netral, merah menandakan fasa R, kuning menandakan fasa S, serta hitam menandakan fasa T. Nah, tadi saya singgung sedikit bahwa kabel kuning garis hijau adalah kabel untuk grounding atau pembumian. Nah, grounding itu sendiri fungsinya adalah untuk keselamatan. Untuk keselamatan, grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi saat terjadi kebocoran isolasi atau percikan api pada konsleting. Misalnya, kabel grounding yang terpasang pada badan atau sasis akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian di dalam bocor dan menempel ke panel. Nah, di sini grounding pada panel ini ada dua, grounding pada pintu panel serta grounding pada badan panel. Di sini terlihat pintu panel diberikan kabel grounding yang tersambung dengan badan panel. Nah, badan panel ini langsung tersambung juga di sini. Nah, ini alurnya di sini langsung dimasukkan ke grounding. Seperti itu. Selanjutnya, agar tidak terjadi kebocoran arus, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pengukuran tahanan isolasi. Tahanan isolasinya itu harus bagus biar tidak terjadi yang namanya kebocoran arus sehingga panel aman digunakan. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian keselamatan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menguji tahanan isolasi suatu kabel adalah Megger atau mega ohm. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa isolasi kabel listrik dalam keadaan baik? Nah, untuk mengetahui isolasi kabel listrik dalam keadaan baik dan berfungsi untuk mencegah kebocoran listrik, maka setiap isolasi listrik harus memiliki nilai tahanan minimum 1000 ohm dikali tegangan listrik kabel tersebut, ya kan? Kalau kita instalasi motor listrik menggunakan 3 fase, berarti tegangannya berapa? 380 volt. Berarti nilai tahanan minimum pada instalasi motor listrik 1000 ohm dikalikan tegangannya 380, berarti berapa hasilnya? Nilai tahanan minimumnya hasilnya 380.000 ohm atau 380 k ohm. Itu tahanan isolasi minimum pada rangkaian dengan tegangan sebesar 380 volt. Terus untuk apa sih pengujian isolasi? Nah, pentingnya pengujian isolasi atau insulation test. Pengukuran tahanan isolasi kabel perlu dilakukan karena apa? Nilai resistan isolasi suatu kabel penghantar listrik adalah parameter performa kelistrikan yang paling besar, ya kan? Kalau nilai tahanan isolasinya itu tidak memenuhi nilai minimum, pasti akan terjadi kebocoran arus. Yang kedua, pentingnya melakukan pengujian isolasi. Kabel yang memiliki isolasi dengan nilai resistan di bawah nilai minimum, nah ini akan menyebabkan berbagai gangguan listrik seperti kebocoran arus listrik, hubung singkat, kebakaran, dan bahkan kecelakaan yang lebih fatal. Terus, bagaimana cara mengukur tahanan isolasi kabel listrik? Sebelum melakukan pengukuran, pastikan kondisi kabel yang akan diukur. 1. Sumber listrik sudah terputus, jadi tidak ada sumber listrik yang terhubung ke rangkaian. Itu pertama yang harus dipastikan. Terus yang kedua, lepaskan kabel dari terminal atau sambungan. Ketiga, pisahkan kabel satu persatu, serta pastikan kabel yang akan diukur tidak bersentuhan dengan material selanjutnya. Jadi, kabel fasa dengan fasa tidak boleh saling tersentuhan, tapi
harus satu persatu. Semua kabel satu persatu tidak boleh saling bersentuhan. Nah, setelah melakukan mengukur tahanan isolasi, didapatkan tadi jika fasa dihubungkan dengan fasa, nilainya akan tak terhingga. Minimum 380.000 ohm minimum. Nah, kalau fasa dihubungkan dengan netral, juga hasilnya tak terhingga dengan minimum tahanan isolasi 380.000 ohm atau 380 kilo ohm. Sedangkan jika bodi panel dihubungkan dengan ground, nilainya harus 0. Ya kan? Kalau semuanya dihubungkan dengan ground, nilainya harus 0. Ground berarti dibumikan. Ya kan? Tahanannya harus minimal itu tidak mencapai 5 ohm. Maksimal maksud saya, mohon maaf. Maksimal tidak melebihi 5 ohm. Nah, terakhir untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, kerjakan tugas rumah ini di buku tulis kalian masing-masing dengan ketentuan: pertama, cantumkan nama serta kelas. Kedua, tulis pertanyaannya terlebih dahulu baru dikerjakan jawabannya. Tugas pertama, jelaskan fungsi grounding di instalasi panel motor listrik rangkaian direct online. Kedua, kenapa sebuah instalasi tenaga listrik perlu diberikan grounding yang bagus. Ketiga, jelaskan cara mengukur tahanan isolasi atau insulation test. Keempat, jika kita melakukan pengukuran isolasi pada tegangan 380 volt dan yang terukur di meger tertera hasil 220.000, apa yang akan terjadi pada rangkaian motor listrik DOL? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan folder yang sudah disiapkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai desain kontrol panel rangkaian direct online atau DOL untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.